Sebanyak 200 sekolah rakyat akan segera dibangun pemerintah mulai tahun ini. Tujuannya untuk menampung anak-anak usia sekolah dari kalangan keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu, serta anak-anak dari keluarga yang tergolong miskin ekstrim. Dengan adanya sekolah rakyat ini, Presiden Prabowo Subianto berharap mata rantai kemiskinan yang turun-temurun akan terputus. Komitmen Presiden Prabowo untuk memprioritaskan pembangunan pendidikan tidak sekedar omong-omong. Dengan tindakan yang gerak cepat, Prabowo memerintahkan para menterinya untuk segera mewujudkan inisiatifnya di bidang pendidikan. Salah satunya adalah dengan membangun sekolah rakyat. Bagi generasi tua atau generasi senior yang pernah mengalami masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, serta pernah menikmati masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya tidak asing lagi dengan istilah sekolah rakyat. Sekolah rakyat pertama kali didirikan pemerintah Hindia Belanda pada sekitar tahun 1892 dengan nama Volkschool atau artinya sekolah rakyat. Kehadiran sekolah rakyat pada zaman penjajahan Belanda ini merupakan politik balas budi pemerintahan Hindia Belanda kepada masyarakat pribumi atas usulan kaum liberal Belanda serta berdasarkan para pejuang bumi putra. Namun Belanda kemudian membagi-bagi Volkschool ini berdasarkan strata sosial yang mereka tentukan. Ada sekolah kelas 1 yang diperuntukkan anak-anak priai berpenghasilan tinggi yang dinamakan Holland Inland School atau HIS. Sedangkan untuk anak-anak pribumi yang bukan keturunan priai atau bukan keturunan ningrat, disediakan sekolah yang disebut Standard School yang oleh masyarakat Jawa disebut sebagai sekolah Ongkoloro atau sekolah kelas 2. Pada masa penjajahan Jepang, dari 1941 hingga pertengahan 1945, sekolah rakyat ini masih terus terselenggara dengan nama Kokumin Gakko. Dan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, namanya berubah menjadi sekolah rakyat, yang kemudian diubah lagi namanya menjadi sekolah dasar pada 13 Maret 1946. Volkschool pada zaman penjajahan Belanda, Kokumin Gakko pada zaman penjajahan Jepang, dan sekolah rakyat pada awal kemerdekaan pada intinya hanya terbatas pada tingkat sekolah dasar, belum merangkup sekolah lanjutan atau sekolah menengah. Nah, di sini bedanya dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah rakyat yang akan dibangun Prabowo beserta jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya merupakan sekolah dari semua tingkatan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Para siswanya akan tinggal di asrama dengan biaya pendidikan yang sepenuhnya gratis. Sekolah rakyat ini sekali lagi diperuntukkan anak-anak dari keluarga kurang mampu atau tidak mampu sampai keluarga yang tergolong miskin ekstrim. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto menyediakan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk biaya operasional setiap sekolah rakyat. Namun, biaya ini tentu sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing lokasi. Bangunannya akan memanfaatkan sekitar 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial, serta bangunan milik beberapa universitas negeri yang juga tidak terpakai. Walhasil, menurut Prabowo, dalam waktu yang tidak lama lagi, pemerintah sudah bisa meresmikan 53 sekolah yang sudah siap pakai. Penyelenggaraan sekolah rakyat ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Dasar dan Menengah, tetapi juga tanggung jawab beberapa kementerian lainnya seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Tinggi, serta kementerian-kementerian lainnya yang terkait. Secara bertahap, sekolah rakyat dengan konsep asrama mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dan Prabowo menargetkan, paling tidak dalam setahun ke depan, bakal tersedia sekitar 200 sekolah rakyat yang dibangun di berbagai daerah, dan setiap sekolah diharapkan dapat menampung masing-masing sekitar 1.000 siswa. Menurut laporan indikator kesejahteraan rakyat yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2024, angka putus sekolah di seluruh jenjang pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Angka putus sekolah ini terjadi di kalangan keluarga tidak mampu. Bahkan sekitar 75% anak-anak dari keluarga miskin ekstrim banyak yang tidak mampu menyelesaikan sekolah dasarnya. Anak-anak inilah yang menjadi sasaran sekolah rakyat. Presiden Prabowo berharap
kehadiran sekolah rakyat ini akan memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin tidak boleh miskin. Prabowo mencontohkan, anak-anak yang bapaknya bekerja sebagai pemulung tidak boleh menjadi pemulung. Anak-anak ini harus diberdayakan. Dengan kata lain, kemiskinan turun-temurun atau yang disebut sebagai kemiskinan struktural harus dihilangkan. Sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu, khususnya. Jadi dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1.000 murid. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ya, ini sangat penting, dan yang akan segera kita resmikan 53. Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul. Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Ada kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa sekolah rakyat ini akan menimbulkan diskriminasi kelas terhadap siswa yang berasal dari keluarga miskin. Namun Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta agar sekolah rakyat ini tidak dibentur-benturkan dengan sekolah yang sudah ada, lantaran kehadirannya adalah untuk saling memperkuat. Menurut Gus Ipul, sekolah rakyat yang akan berbentuk asrama atau boarding school itu memang sangat dibutuhkan para siswa dari keluarga miskin. Selama ini, anak-anak tersebut tidak didukung lingkungan sekitarnya untuk bersekolah, sehingga mereka perlu ditempatkan di asrama agar bisa berkonsentrasi menjalani pendidikannya. Kekhawatiran atas segala gagasan dan tindakan konkret Presiden Prabowo Subianto memang selalu muncul dari kalangan orang-orang yang pesimistis dan penuh kecurigaan. Alih-alih mendukung program-program Presiden Prabowo yang pro-rakyat, mereka justru menyebarkan pesimisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Seharusnya mereka bersabar menunggu hasilnya sebelum melancarkan kritik yang melemahkan. Di sisi lain, pengadaan dana yang sangat besar untuk pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat semestinya bisa dilihat sebagai bukti bahwa efisiensi anggaran pemerintahan yang tempo hari banyak ditolak sebagian masyarakat itu memang benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, wabil khusus masyarakat miskin yang perlu dibantu negara. Demikianlah. Kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya yang tak kalah menarik. Silahkan berikan like dan komentar serta subscribe bila Anda menyukai tayangan kami. Kami juga menerima dan akan mempertimbangkan usulan Anda jika Anda mempunyai usulan topik yang penting untuk dibahas. Men of our time.